Bapak, Ibu, saudara dan saudari, jemaat kekasih Tuhan, selamat bertemu dan selamat beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Kiranya kita semua sebagai orang percaya selalu mau mendengar suara Allah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah yang kita laksanakan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Ibadah Bapos GKI Taman Yasmin pada hari ini, Minggu 11 Mei 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Koilmo dari GPIB Bethesda Marau. Mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 7 bait 1, 5, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema renungan bagi kita pada hari ini adalah suara Allah yang senantiasa menuntun. Ayat pembuka di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 yang menyatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau, ya Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, ya Allah, yang Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita memuliakan nama Tuhan lewat pujian pengakuan doa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan salah, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai ayat 40 yang menyatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pemberitaan Injil Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada perkara, dikala suka di saat gelap.
haru hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku puas lelas. Musim yang panas, hujan tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku puas lelas. Damai-Mu kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku puas lelas. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk merenungkan Injil Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di hari yang mulia ini kami seluruh umat-Mu dipelihara oleh kasih Tuhan. Hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar firman-Mu dapat kami pahami, dan dengan sukacita penuh iman, kami mengikut Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya
dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pembacaan kedua terambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Aku berkata kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 30 yang menyatakan, "Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi
mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk dalam domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, judul renungan bagi kita saat ini adalah Suara Allah yang senantiasa menuntun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara orang percaya mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupannya? Pertanyaan ini tentu menarik, karena bagi sebagian orang masih belum memahami bagaimana mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan bukan berarti seperti kita mendengar ajaran guru di sekolah atau dosen di kampus. Yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan ialah tentang bagaimana kita orang percaya selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan menjadi peka terhadap bimbingan Tuhan melalui berbagai cara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Injil Yohanes ini ditulis untuk menyangga ajaran sesat tentang sifat kepribadian dan keilahian Yesus pada waktu itu. Tujuan dari kitab Yohanes ini terdapat di dalam pasal 20 ayat 31 yang menyatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Lewat ayat ini Yohanes ingin agar orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kemudian berikutnya Yohanes menulis untuk menguatkan agar dasar iman orang percaya dapat terus percaya kendati pun ada banyak tantangan, termasuk ajaran palsu yang kemudian berkembang pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tanda-tanda yang telah Tuhan Yesus perbuat semasa ia hidup dan melayani. Tetapi semuanya itu bagi orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya. Sehingga mereka kemudian bertanya, bukan untuk menjadi percaya, tetapi kemudian mereka bertanya hendak ingin menjatuhkan atau menjebak Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meyakinkan seseorang yang sudah tidak percaya itu sesuatu yang sukar. Walaupun mungkin yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi jika orang itu tidak percaya, maka apapun yang kita sampaikan hanyalah kosong bagi mereka. Mengapa demikian?
Bapak Ibu, karena orang-orang tersebut pada dasarnya di dalam hatinya sudah menetapkan untuk tidak percaya. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Pak Pendeta mengatakan bagi kita semua, berbahagialah saudara-saudara jika di dalam hati Bapak Ibu jemaat Tuhan engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman dan percayamu, Tuhan akan menuntun hidupmu. Roh Kudus akan mengajarimu apa yang perlu engkau lakukan dan perbuat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka bertanya bukan untuk menjadi lebih percaya, tetapi untuk mencobai. Oleh karena hal tersebut, Yesus memberikan cap, atau Yesus menganggap mereka bahwa mereka itu adalah domba-domba yang tidak termasuk hitungan, ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa mereka itu adalah bukan domba-domba Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, domba-domba kepemilikan Tuhan Yesus itu contohnya seperti apa? Mari kita membaca di ayat 27, di situ dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa domba-dombaku pertama mendengarkan suaraku. Lalu berikutnya Yesus mengenal domba-dombanya, lalu berikutnya domba-domba itu mengikut Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam kehidupan kita, apakah kita adalah benar-benar domba-domba Tuhan Yesus, ataukah kita adalah domba-domba bukan milik Tuhan Yesus? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, domba yang dimaksud di sini adalah murid-murid, ya, atau anak-anak Tuhan. Tentu jawabannya adalah Bapak Ibu dan saya sebagai gereja ataupun sebagai orang percaya, kita adalah domba-domba kepemilikan Tuhan. Di situ dikatakan ketika kita domba-domba Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang percaya yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Pasti di antara kita ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana sih supaya kita itu dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini Tuhan Yesus terus menuntun hidup kita lewat banyak hal, ya. Termasuk lewat Alkitab yang kita punya, ya, yang kita baca dan kita renungkan. Sebagaimana jika kita membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah salah satu sarana kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak kesaksian tentang Tuhan di dalam Alkitab. Sudahkah Bapak Ibu rutin membaca Alkitab? Atau mungkin Bapak Ibu hanya membaca buku-buku yang lainnya? Ingat, ketika kita dikatakan sebagai domba-domba kepemilikan Kristus, maka kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan lewat Alkitab
atau kitab suci yang kita miliki harusnya sering kita baca siang dan malam, sering kita renungkan. Sehingga Roh Kudus juga membimbing kita untuk semakin mendalami siapa Yesus bagi Bapak Ibu saudara-saudari secara pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan secara intim membuat Tuhan mengenal kita dan membuat kita peka terhadap suara Tuhan lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan jauh dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Ia selama engkau hidup. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan akan semakin menambah pemahaman kita, perasaan kita kepada Tuhan. Dan semakin membuat kita tahu apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita berbuat dalam kehidupan ini. Berikutnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus dalam kehidupan ini bukan saja hanya beribadah seperti yang biasa kita lakukan, tetapi lebih kepada komitmen atau janji Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah ada yang disebut dengan ibadah ritual dan juga ibadah aktual. Ibadah ritual adalah ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan beribadah bersama dengan seluruh umat di dalam tata ibadah yang sudah diatur. Lalu kemudian ibadah aktual adalah ibadah di mana ketika Bapak Ibu telah mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan terapkan di dalam kehidupan aktual Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukan hanya secara ritual, tetapi harus kita juga mengaktualisasikan kesetiaan kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat mendengarkan Tuhan. Selamat mengikuti Tuhan dengan setia dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji pada baptisan kita, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah boleh kami baca dan renungkan. Kiranya hidup kami senantiasa semakin dekat dengan Tuhan dan selalu peka terhadap maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi kepemimpinan pemerintahan pusat dan daerah serta kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di dalam negara tercinta kami, negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke setiap daerah-daerah, TNI dan juga Polri. Kiranya mereka diberikan hikmat bijaksana, memimpin bangsa negara ini dengan penuh keadilan untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena ya Tuhan, kesejahteraan bangsa kami juga akan menjadi kesejahteraan bagi kami warga gereja yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, juga kami hendak berdoa bagi kehidupan bermasyarakat yang ada di dalam negara kami Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan juga Kota Bogor. Ya Tuhan, kiranya hanya oleh jamahan Tuhan sajalah kami gereja dimampukan untuk dapat hadir dengan baik, agar kehadiran kami dapat menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan oleh berkat Tuhan, kami dapat hidup bersama dengan baik di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat dan juga khususnya yang ada di Kota Bogor. Berdoa bagi gereja Kristen Indonesia dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia pada umumnya, kiranya senantiasa kami selalu bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu hati, sesuai Injil Tuhan. Kami menjadi saksi bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami lewat kehadiran kami, cara hidup kami, cara berpikir kami, dan cara kami membangun hubungan dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan yang ada di Bapos Taman Yasmin. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dan menyertai warga jemaat kami, keluarga lepas keluarga, dengan tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan hibur dan kuatkan. Biarlah setiap keluarga lepas keluarga senantiasa semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan bahtera kehidupan rumah tangga mereka, agar setiap keluarga-keluarga yang ada inilah yang akan menjadi pondasi gereja yang kokoh untuk membangun sebuah kehidupan gereja yang teguh, yang besar, yang siap bersaksi tentang nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia. Dalam usia mereka yang lanjut, gerak mereka terbatas dan tubuh mereka menjadi lemah. Namun kiranya kasih Tuhan senantiasa menggendong kehidupan mereka sampai rambut mereka memutih. Tangan kasih Tuhan selalu menjaga dan memelihara, memberi sukacita di hati, sehingga mereka tetap bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Begitu pula berdoa bagi warga jemaat kami yang sakit dan juga yang sedang berproses dalam masa pemulihan. Tuhan, hibur dan kuatkanlah kami dalam sakit, dalam kelemahan. Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Hibur dan kuatkanlah kami ya Tuhan, sehingga dalam kelemahan, dalam sakit, kekuatan Tuhan dapat boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, juga kami hendak berdoa bagi program pelayanan
serta kesehatan jemaat Tuhan dan pengurus yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin pada tahun 2025 ini. Kiranya ya Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, seluruh umat dengan berbagai macam peran dan perbedaan yang ada, senantiasa mempraktekkan kasih Tuhan, agar hanya dengan kasih Tuhan sajalah kami hidup rukun. Segala perbedaan yang ada kemudian menjadi harmonis di dalam satu hati, satu perasaan. Kami bergandengan tangan dengan tekun dan setia melayani Tuhan. Karena dengan kesetiaan dan ketekunan nyata kasih serta berkat Tuhan dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa serta harapan kami sebagai umat-Mu yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Allah yang merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Mengiringi pengumpulan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 7, dan 8. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta surgawi yang bekal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Umat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah,
membawa persembahan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami agar kami mampu hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, umat Tuhan yang terkasih, dengan berkat firman Tuhan yang telah meneguhkan iman kita, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita di hari mendatang dengan menyanyikan lagu pujian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 204, bait 1, 2, dan 4. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang bercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengarkanlah suara Tuhan, maka Ia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.